Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Setelah kita membahas tentang rukun-rukun iman, kajian akidah ini selanjutnya akan membahas hal yang terkait dengan konsep iman. Definisinya, kemudian hal-hal yang menguatkan iman, dan apa-apa saja yang bisa membatalkan iman kita. Kemudian nanti kita akan membahas akidah atau keyakinan-keyakinan ahli sunnah selain yang tertuang di dalam rukun-rukun iman. Seorang muslim, dia wajib memahami tentang konsep iman, karena iman merupakan asas, fondasi dari bangunan keislamannya. Dan iman inilah yang akan menghantarkan seseorang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah dalam memahami iman dapat mendatangkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Iman, ma'asyiral muslimin, dijelaskan definisi syar'inya oleh para ulama, yakni para ulama ahli sunnah wal jamaah, menjelaskan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Lebih rinci, mereka menjelaskan ucapan itu bisa dari hati dan lisan, serta perbuatan hati dan anggota badan. Ya. Jadi kalau ada yang mendefinisikan al-iman qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan, maka qaulun di sini, ucapan di sini bukan hanya ucapan lisan, tapi ucapan hati. Ucapan hati itu ikhlas, membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Ya. Amalan, ucapan hati dan ucapan lisan, perbuatan hati, dan kalau amalan pun demikian, amalan hati dan amalan lisan serta amalan anggota badan. Banyak ulama yang menukil ijma' dalam masalah ini, seperti Imam Ibn Abdul Bar atau Imam Ibn al-Bar dalam At-Tamhid. Beliau salah seorang ulama dari kalangan Malikiyah yang lahir tahun 368 Hijriah, yang dipanggil atau yang memiliki kunya Abu Umar.
Demikian pula ulama-ulama yang lain, termasuk ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lain-lain. Intinya mereka menegaskan bahwa iman itu bukan hanya keyakinan hati, bukan hanya keyakinan hati saja, atau keyakinan hati dan ucapan lisan saja, tapi iman itu keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Murji'ah. Murji'ah merupakan salah satu sekte, kelompok sempalan yang menyimpang, yang diantara keyakinan mereka adalah iman itu cukup hanya dengan keyakinan hati. Jadi kalau orang sudah beriman dengan hatinya, ya selesai. Dia mau berbuat kafir, mau buat apa, ngomong apa, dia tetap mukmin. Atau di antara mereka ada yang mengatakan iman itu keyakinan hati dan ucapan lisan, tidak ada sangkut pautnya dengan amal perbuatan. Ini merupakan penyimpangan dalam konsep iman. Ahlus Sunnah menegaskan iman itu keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan dalam amal perbuatan. Orang yang mengaku beriman dengan hatinya tapi tidak mau mengucapkan dengan lisan, dia tidak mau mengucapkan syahadat, dia mengatakan saya cukup dengan hati saja, dalam pandangan Ahlus Sunnah dia bukan orang mukmin. Atau dia mengaku yakin dengan hatinya, mengucapkan lisan saya beriman atau syahadat, tapi dia tinggalkan seluruh amal perbuatan, tidak sholat, tidak puasa, seluruh amal perbuatan, maka dia jatuh dalam kekafiran, yang disebut juga jatuh dalam kekafiran kufrun i'rad, kekafiran karena dia berpaling dari mengerjakan semua amalan-amalan Islam. Tapi kalau dia masih mengerjakan amalan-amalan dan meninggalkan sebagian, mengerjakan sebagian, meninggalkan sebagian, ini tidak dikeluarkan atau tidak dianggap kafir. Para ulama berbeda pendapat terkait orang yang meninggalkan sholat. Ada khilaf di kalangan para ulama, orang yang meninggalkan sholat, dia sudah syahadat tapi dia tinggalkan sholat. Dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat dihukumi sebagai orang kafir. Jika sudah diajak untuk sholat, diajak untuk melaksanakan ibadah sholat, sampai waktu sholat selesai, dan dia tetap tidak mau mengerjakan sholat, dalam mazhab Hambali dia dihukumi kafir. Tapi dalam mazhab yang lain, Syafi'i, Hanafi dan yang lain, dia tidak dihukumi kafir. Dan ini menunjukkan tentang berbahayanya orang yang meninggalkan sholat, karena sebagian ulama menghukumi mereka sebagai orang kafir. Dan yang menghukumi mereka sebagai orang kafir ini memiliki dalil-dalil yang kuat. Di antaranya perkataan bahwasanya para sahabat tidak melihat ada amal perbuatan yang ketika seseorang meninggalkannya dihukumi kafir kecuali sholat. Artinya para sahabat menilai orang yang meninggalkan amal perbuatan selain sholat masih dihukumi sebagai muslim. Tapi kalau meninggalkan sholat dihukumi sebagai orang kafir. Ya. Ini terkait dengan khilaf di kalangan para ulama masalah ibadah sholat. Tapi kalau ada orang Islam kemudian berpaling secara total, sama sekali tidak mengerjakan amalan-amalan Islam, maka dia bukan orang
beriman. Ya, sekalipun KTP-nya beridentitas Islam. Di antara dalil yang menetapkan bahwa iman itu dimulai dari pembenaran dengan hati adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ya. Demikian pula di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan di dalam hati mereka. Dan lebih tegas lagi, bahwa hati ini harus ikut membenarkan ucapan lisan. Jika hati tidak membenarkan ucapan lisan, maka dia bukan orang beriman. Dalilnya termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 41. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufur." Wahai Rasul, hendaklah janganlah engkau disedihkan oleh orang-orang yang memperlihatkan kekafirannya. Minalladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum, yaitu orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Ya. Ini berbicara tentang orang-orang munafik. Berbicara tentang orang-orang munafik. Maka kalau imannya mereka itu hanya di lisan, bahkan mereka bersumpah diri mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Allah dustakan sumpah mereka. Allah dustakan ucapan mereka, dan Allah singkap kekafiran mereka karena keimanan mereka tidak dimulai dari hati, tidak dimulai dari keyakinan hati, tapi hanya sekedar ucapan lisan. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa iman itu adalah pengakuan dengan lisan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah hai orang-orang beriman, qulu, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Demikian pula di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Allah menyuruh untuk mengucapkan wa qulu, ya, dan ucapkanlah. Kemudian sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman terdiri dari 60 cabang lebih. Afdaluha, yang paling utama, perhatikan di sini, fa afdaluha, yang paling utama, qaulu, ucapan la ilaha illallah. Kenapa disebut yang afdal? Karena ini pintu masuk.
Sehingga kalau ada orang mengaku beriman tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak dianggap sebagai orang beriman. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari keimanan, perbuatan yang menunjukkan keimanan. Wal haya syu'batun minal iman. Lalu Nabi SAW menyebutkan rasa malu secara khusus. Ini menunjukkan rasa malu itu bagian terpenting dari keimanan. Kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Maka keimanan itu akan menghadirkan rasa malu. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar rasa malu seseorang kepada Allah, dan rasa malu seseorang untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Kitabul Iman. Bab umurul iman, perkara-perkara iman. Demikian pula sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada delegasi Bani Abdul Qais, amurukum bil imani billahi wahdah. Nabi menyampaikan kepada utusan Bani Abdul Qais, aku perintahkan kalian agar beriman kepada Allah semata. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi bertanya, atadruna mal imanu billahi wahdah? Apakah kalian tahu apa makna dari iman, beriman kepada Allah semata? Ya. Apakah kalian tahu makna dari beriman kepada Allah semata? Kemudian mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iman kepada Allah itu mencakup syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus salah, termasuk dari makna iman adalah menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa an tu'addul khumusa minal maghnam, dan kalian membayar 1/5 dari harta rampasan perang, yakni menunaikan 1/5 dari harta rampasan perang. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Tadi kita mengatakan ini diantara dalil-dalil ikhwani fillah bahwa iman itu juga dalam bentuk amal perbuatan. Ya. Termasuk iman kepada Allah dalam melaksanakan salat. Bahkan Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan umat Islam untuk memalingkan ibadah, memalingkan kiblat mereka dari Baitul Maqdis menuju Makkah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menghadap kiblat yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis, ada orang-orang yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal dunia sebelum dialihkannya kiblat
dari Masjidil Haram menuju dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Bagaimana status mereka? Bagaimana salat mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman mereka. Ya. Iman di sini para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud iman di sini adalah salat mereka. Ya. Allah menyebut keimanan, menyebut salat itu dengan keimanan. Ya. Ini menunjukkan bahwa iman itu diantaranya dengan iman itu mencakup, diantara yang mencakup keimanan adalah amal perbuatan. Dan banyak ucapan-ucapan salafus saleh yang terkait dengan masalah ini, bahwa iman adalah ucapan, perbuatan, keyakinan dan amal perbuatan. Di antaranya apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, al-iman, iman adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, dapat bertambah dan berkurang. Demikian pula Al-Imam Al-Ajuri menulis sebuah bab di dalam kitabnya Syariah, bab pendapat bahwa iman adalah membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan seorang tidak menjadi mukmin kecuali jika padanya terkumpul 3 perkara tersebut. Ya. Terkumpul 3 perkara tersebut. Dan ini diucapkan pula oleh ulama selain Imam Ahmad, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan juga para imam-imam salaf. Ikhwani fillah, azzallahu wa iyyakum. Di antara perkara iman yang harus kita yakini adalah iman itu bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka iman bisa terus bertambah ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu akan tergerus, akan berkurang, akan melemah dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia akan semakin berkurang imannya. Imannya akan tergerus dan terus berkurang, dan dapat menyebabkan seseorang bisa dengan mudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Ketika iman itu sudah melemah, maka seorang hamba dia bisa kemudian dari perbuatan maksiat dia akan berpindah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa melenyapkan imannya secara total. Itu kalau seorang hamba sudah rutin mengerjakan amal-amal keburukan. Nanti akan kita bahas hal-hal yang bisa menghilangkan iman secara total. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman tidak hilang secara total, tidak lenyap secara menyeluruh, tidak menghilangkan iman secara menyeluruh,
perbuatan-perbuatan maksiat selain kekufuran dan kesyirikan. Maka dosa-dosa besar itu tidak menghilangkan, tidak melenyapkan iman seseorang. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij. Orang Khawarij, mereka berpendapat siapa yang melakukan dosa besar, imannya akan hilang total. Kalau hilang total artinya dia bukan orang beriman, dia sudah beralih menjadi orang kafir. Siapa yang melakukan dosa besar? Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan keyakinan yang berbeda dengan mereka. Ahlus Sunnah menetapkan bahwa siapa yang melakukan dosa-dosa besar, imannya akan berkurang sesuai dengan dosa yang dia lakukan, tapi tidak akan lenyap. Yang bisa menghilangkan iman seseorang adalah kekafiran dan juga kesyirikan, atau amalan-amalan yang memang disebutkan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah bahwa amalan tersebut bisa membatalkan iman secara keseluruhan. Ini juga perlu difahami, ikhwani fillah. Karena kalau kita salah faham, kita bisa menghukumi orang yang beriman dengan kekafiran. Kalau kita tidak mengerti mana dosa yang bisa menghilangkan iman dan mana dosa yang mengurangi keimanan, kita bisa terjerumus dalam dosa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Dosa terbesar mereka diantaranya menghukumi orang-orang Islam dengan kekafiran, disebabkan orang-orang Islam tersebut melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Bahkan bukan hanya dosa-dosa besar, melakukan perbuatan satu dosa besar, mereka sudah menghukumi orang muslim sebagai kafir. Padahal dosa itu tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai dosa yang mengeluarkan orang dari Islam. Ini juga mengapa kita perlu mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dengan kita belajar, kita akan memahami mana yang memang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Kalau orang tidak belajar, dia bisa menvonis orang dengan kekafiran padahal amal tersebut bukan amal kekafiran. Atau sebaliknya, dia menganggap Muslim orang yang sudah melakukan banyak amal-amal yang membatalkan keislaman. Ya. Masya Allah. Doanya apa itu? Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ya. Doanya bukan astaga. Ya. Doanya itu ada doanya. Ya. Jadi kalau antum kaget tadi, saya agak siap karena sudah melihat petirnya. Petirnya Masya Allah. Jadi baca subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ya, kalau hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, ya. Jadi doanya bukan astaga, ya, bukan Allahu Akbar, ya. Ya boleh mengucapkan Allahu Akbar, respon tidak apa-apa. Tapi ada doa yang memang spesifik. Doa turun hujan, halilintar, kilat dan seterusnya. Nah, dan membaca doa itu bisa menambah keimanan kita. Ya. Karena itu adalah ketaatan. Membaca doa itu adalah ketaatan, amal ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian ikhwan fillah, iman itu bertambah dan berkurang. Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan hal ini, bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Di antara yang Allah sebutkan terkait dengan masalah ini, iman itu bertambah, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Muddathir ayat 31. Wa yazdadal ladzina amanu imana.
dan bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Ya, maka iman itu bisa bertambah. Demikian pula di dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Orang-orang beriman itu jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, iman mereka bertambah. Dan ini di antara ciri hati orang beriman. Dia akan bertambah keimanannya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Berbeda dengan hati orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dia tidak akan bertambah imannya dengan ayat-ayat Allah. Sama ayat-ayat dibacakan, ayat yang sama dibacakan, tapi respon bisa berbeda. Orang beriman justru ayat-ayat tersebut menambah keimanannya. Orang-orang kafir, munafik, dengan ayat-ayat Allah justru bertambah kekufurannya. Maka Allah sebutkan orang-orang beriman jika dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, zadathum imana. Ini materi yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.